Halo, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Salam sehat untuk kita dan semoga tetap semangat. Kita hari ini melanjutkan materi kita, tema 6, subtema 3, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelumnya Pak Guru membacakan kata motivasi untuk kita. Semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mewujudkannya. Jadi anak-anak bebas bermimpi apa saja tentang masa depan. Nah, jangan takut untuk memimpikan masa depan yang lebih baik. Karena itu bisa terwujud kalau ada keberanian anak-anak kami. Contoh kecil, mau jadi seorang pilot. Nah, jangan takut menjadi seorang pilot. Itu bisa kamu wujudkan ke depan atau di masa yang akan datang kalau sekarang ini anak-anak kami benar-benar menyiapkan diri untuk itu, sehingga suatu saat nanti cita-cita itu bisa diwujudkan. Nah, itulah motivasi untuk kita. Nah, kita melihat pembelajaran kita yang sudah 2 minggu berlalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, kita sudah mengetahui bahwa apa yang kita bahas pada tema 6 ini adalah tentang panas dan perpindahannya. Nah, pada pembelajaran subtema 1 kita sudah belajar tentang sumber energi panas atau yang disebut juga sebagai kalor. Nah, di sana kita mengenal bagaimana proses apa saja sumber energi panas itu. Ada matahari, ada api, listrik, gesekan 2 tangan, dan mungkin ada yang lain-lainnya lagi. Lalu kita juga mengenal perpindahan panasnya. Ada yang secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Nah, pada pembelajaran subtema yang ketiga hari ini kita belajar tentang konduktor dan isolator. Nah, jadi konduktor itu sering dikatakan sebagai penghantar panas yang cepat. Nah, sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi supaya sumber energi panas itu bisa sampai kepada tujuannya, maka tentu membutuhkan yang namanya konduktor untuk menghantarkannya. Dan kalau untuk menolak panas itu atau tidak memerlukan panas itu, bisa digunakan yang namanya isolator. Nah, apa-apa contohnya nanti dalam video dan dalam buku paket itu akan dijelaskan. Yang perlu kita ketahui bahwa ada benda yang bersifat isolator dan ada benda yang bersifat konduktor. Nah, lebih jauh nanti juga kita akan mempelajari ada lagi benda yang bersifat semi konduktor, ya. Dia menghantarkan panas tapi tidak seperti benda konduktor yang cepat menghantar panas. Nah, itu akan kita kupas pada pertemuan berikutnya. Lalu kita melihat bahasa Indonesia. Pada pembelajaran 1 kita belajar tentang bagaimana menyimpulkan bacaan teks eksplanasi atau teks yang berisi penjelasan-penjelasan. Lalu ada yang kita membuat pertanyaan. Nah, di sana kita diperkenalkan mengenal kalimat tanya, lalu meringkas isi bacaan. Nah, pada pembelajaran yang kedua kita ditugaskan atau diberi pembelajaran mengenai mencari informasi penting dalam bacaan dan menyajikannya dalam bentuk peta konsep. Itu sudah disampaikan lewat video sangat jelas. Lalu bagaimana menulis ringkasan, lalu bagaimana menemukan informasi penting dalam bacaan. Itu yang sudah dipelajari pada pembelajaran subtema 1 dan 2. Nah, pada subtema yang ketiga hari ini kita diajak kembali untuk melihat informasi penting dalam bacaan. Perlu kita garis bawahi bahwa bacaan itu pasti memuat informasi penting. Nah, bagaimana cara menemukannya atau menentukannya dapat dilakukan dengan menemukan kata kunci atau keywordnya. Nah, kata kunci itu tersebut dapat digunakan untuk menemukan nanti pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan, ya. Ingat bahwa informasi penting itu merupakan inti masalah yang dibahas dalam bacaan, ya. Jadi informasi itu bisa meliputi objek,
yang dibicarakan berkaitan dengan orang, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan alasan, dan berkaitan dengan uraian peristiwa. Nah, itu dia yang akan kita kupas hari ini, tentu melalui video yang Pak Guru tayangkan berikut ini. Ya, anak-anak, selamat menonton videonya. Dan hari ini Pak Guru tidak memberikan tugas supaya anak-anak serius dulu membaca, dan karena juga masih banyak koreksian. Nah, ini saja yang Pak Guru sampaikan. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan memberkati. Halo adik-adik yang hebat, apa kabar kalian semuanya? Apakah kalian dalam keadaan yang baik dan sehat? Apakah kalian siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Di suatu sore, ibu sedang menyiapkan makan malam di dapur dan Lani baru saja menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Lani menghampiri ibunya di dapur untuk memberikan bantuan. Wah, aroma masakannya wangi sekali, Bu. Ibu sedang memasak apa? Tanya Lani. Nanti kamu juga tahu, ini masakan baru ibu. Kemarin ibu menonton acara memasak di televisi. Ibu sedang mencoba salah satu resep yang diajarkan di acara tersebut. Kamu pasti suka, kata ibu. Wah, aku jadi penasaran. Hebat juga ibu bisa belajar memasak dari televisi. Berarti aku juga bisa ya, kata Lani. Televisi itu merupakan salah satu media elektronik yang paling banyak ditonton masyarakat kita kan? Ada banyak informasi yang bisa diperoleh dari televisi, termasuk informasi tentang memasak ini. Selain televisi, sekarang ada internet yang menyediakan berbagai informasi melalui situs-situsnya. Yuk bantu ibu memasak. Tolong ambilkan spatula kayu itu untuk mengaduk sayuran yang sudah ibu masukkan ke dalam masakan ibu tadi ya Lani. Jelas ibu. Baik Bu, ngomong-ngomong, mengapa tidak memakai sendok sayur yang biasa kita pakai untuk mengambil sayur dari panci untuk mengaduk Bu? Tahukah kamu sendok sayur yang biasa kita pakai itu terbuat dari bahan apa? Coba bandingkan dengan spatula kayu itu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Tanya ibu. Sendok sayur itu terbuat dari logam dan spatula itu dari kayu. Lalu tanya Lani. Manakah yang menurut Lani akan mudah panas bila bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam atau spatula kayu? Tanya ibu. Ah, saya tahu Bu. Tentu saja sendok sayur logam akan lebih mudah panas. Saya tahu mengapa. Saat sendok logam itu mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam itu, sehingga ia akan ikut panas. Itu konduksi kan? Jawab Lani. Ah, kamu mengamati dengan baik Lani. Jadi mana yang akan kamu pakai untuk mengaduk sayur itu? Spatula kayu atau sendok sayur logam? Ah ibu, tentu saja spatula kayu akan saya pakai agar tanganku tidak kepanasan. Terima kasih sudah mengingatkanku ibu, kata Lani adik-adik. Nah ini tadi percakapan ibu dan Lani mengenai peristiwa konduksi. Bagaimana Lani mengaduk sayur lebih baik memakai spatula kayu karena tidak akan mudah panas adik-adik. Berbeda dengan sendok sayur dari logam. Kalau untuk mengaduk sayur yang ada di atas kompor yang panas, otomatis sendoknya juga akan ikut panas. Lalu ibunya menjawab, sama-sama nak.
Adik-adik, masih ingatkah kamu mengenai perpindahan panas atau kalor secara konduksi? Nah, perpindahan panas dengan cara ini memerlukan zat perantara yang membantunya mengalirkan panas dari sumber panas ke benda yang lain. Nah, ingatlah bahwa panas mengalir dari tempat yang panas menuju tempat yang lebih dingin. Ada perantara panas yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada juga yang tidak, adik-adik. Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk kuah panas karena ia tidak ingin tangannya kepanasan. Di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik dan ada juga yang tidak menghantarkan panas dengan baik, adik-adik. Ayo kita baca bacaan berikut ini. Salah satu sumber bacaan berikut ini berasal dari buku elektronik, yaitu buku yang dimuat secara digital. Nah, sekarang ada buku elektronik, adik-adik, bisa dibuka lewat handphone, bisa dibuka lewat laptop, itu disebut buku elektronik yang dibuat secara digital. Nah, untuk melihat isinya diperlukan jaringan internet atau alat elektronik seperti telepon genggam atau komputer pribadi. Oleh karenanya, buku elektronik itu menjadi salah satu media elektronik yang sering digunakan oleh masyarakat modern saat ini. Nah, di sini ada bacaan tentang bahan konduktor dan isolator. Apa itu bahan konduktor dan isolator? Yuk kita simak bersama-sama, adik-adik. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan itu didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik, ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik itu disebut konduktor, adik-adik. Jadi konduktor itu bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan bahan yang tidak dapat menghantarkan panas itu disebut isolator. Jadi isolator itu benda yang tidak bisa menghantarkan panas. Sedangkan ada bahan yang sedikit menghantarkan panas yang disebut dengan semikonduktor. Nah, bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, adik-adik. Panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur itu terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Nah, ini adalah alat-alat yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas itu disebut dengan isolator. Nah, beberapa bahan yang termasuk dalam isolator itu ada kayu, kain, plastik. Nah, penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Seperti ini, adik-adik ya. Ada gabus, ada wol, ada kayu, ada karet. Itu tidak bisa menghantarkan panas. Itu termasuk dalam benda isolator. Nah, penggunaan bahan konduktor dan isolator itu dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikan gambar di samping ini, adik-adik. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air itu terdiri atas bahan yang berbeda. Ada yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Nah, pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator itu untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Nah, aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Nah, biasanya pada pemegang ini
ya pemegang panci ini itu pakainya yang isolator adik-adik supaya tidak bisa menghantarkan panas. Lalu yang untuk pembuka tutup panci itu juga dari isolator. Nah, sehingga penggunaan bahan isolator terutama itu untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Ini tadi mengenai isolator dan konduktor. Adik-adik, perhatikan dengan seksama bacaan di atas dan kamu akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Mari kita mencari tahu arti dari kata-kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu kita akan membuat 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut adik-adik. Contohnya di sini ada kata bahan, menghantar, dan konduktor. Bahan itu artinya barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Nah, contoh kalimatnya di situ ya, panci terbuat dari bahan aluminium. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Lalu ada kata menghantar. Menghantar itu artinya mengirimkan atau membawa adik-adik. Contoh kalimatnya di sini, logam besi dapat menghantar panas dengan baik. Kalian bisa buat contoh yang lain ya. Lalu ada kata konduktor. Konduktor itu artinya benda atau bahan penghantar panas atau arus listrik atau suara. Nah, kalian bisa buat kalimatnya. Beberapa contoh bahan yang bersifat konduktor antara lain besi, tembaga, baja, dan aluminium. Kalian bisa buat contoh yang lain juga. Lalu dalam bacaan tadi ada kata bahan, semikonduktor, dan alat. Nah, bahan itu artinya barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu. Nah, kalian bisa membuat panci terbuat dari bahan aluminium. Tadi sudah ya. Lalu ada semikonduktor. Semikonduktor itu bahan yang mempunyai daya hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator. Jadi hanya sedikit saja bisa menghantarkan panas. Nah, bahan semikonduktor itu bisa ditemukan pada berbagai komponen elektronika. Contohnya untuk bahan semikonduktor ini adalah germanium dan silikon. Lalu ada kata alat nih adik-adik. Alat itu artinya adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau bisa juga disebut perkakas atau perabotan. Nah, kalimatnya kalian bisa membuat isolator itu melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan. Panci, wajan, dan kompor termasuk alat-alat dapur. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf bacaannya. Nah, kita akan buat dalam tabel seperti ini adik-adik. Pada bacaan tentang konduktor dan isolator tadi, di paragraf 1 hal pentingnya adalah di sekitar kita itu banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan itu berdasarkan sifat yang dimiliki bahan tersebut. Lalu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas itu disebut dengan bahan semikonduktor. Itu di paragraf 1. Lalu, hal-hal penting yang ada di paragraf 2 yaitu bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. Yang kedua, jenis logam yang paling sering digunakan antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan di paragraf yang ketiga, hal pentingnya adalah banyak bahan yang tidak dapat menghantarkan panas itu disebut dengan isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Sedangkan di paragraf 4, hal pentingnya adalah penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan dalam sebuah alat. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada bahan yang berfungsi sebagai isolator. Nah, penggunaan bahan isolator itu berguna untuk mencegah panas dari sumber panasnya. Itu hal-hal penting dari paragraf 1 sampai paragraf yang keempat. Nah, kalau kita membuat diagramnya adik-adik dari bacaan tadi, kita bisa buat seperti ini. Bahan konduktor dan isolator ya. Tadi
Judulnya ini, macam bahannya terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Lalu untuk bahan konduktornya itu biasanya terbuat dari logam. Lalu untuk bahan isolatornya itu tidak dapat menghantarkan panas. Nah, digunakan secara bersamaan. Penggunaan konduktor dan isolator itu dapat diterapkan secara bersamaan. Tadi contohnya pada panci ya adik-adik ya, pegangannya itu bersifat isolator, tapi untuk pancinya sendiri bersifat konduktor. Berdasarkan bacaan di atas, adik-adik tahu bahwa banyak benda di sekitar kita yang memiliki kemampuan menghantarkan panas yang berbeda. Bagaimana cara mengetahui kemampuan menghantarkan panas sebuah benda? Berikut ini adalah kegiatan yang bisa kalian lakukan dengan bahan-bahan yang berbeda. Nah, adik-adik siapkan batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm, batang tembaga juga 50 cm, sumpit bambu yang di ujungnya itu diikat dengan karet gelang, lalu sumpit dari bahan plastik yang ujungnya juga diikat dengan karet gelang. Berikutnya bahan kain untuk memegang benda panas, lilin, dan korek api. Nah, langkah-langkah kegiatannya bagaimana? Bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu merasakan panas, segera pindahkan besi dari nyala api adik-adik. Jangan kalian pegang lama-lama ya, karena ini bersifat konduktor untuk besi ini. Berikutnya, peganglah besi dengan menggunakan sumpit bambu. Nah, lalu letakkan kembali ujung besi di atas nyala api. Apakah yang kamu rasakan? Apakah kalian bisa merasakan panasnya? Nah, kalau dengan sumpit bambu ya otomatis kita tidak bisa merasakan, karena kan sumpit bambu itu dari kayu ya adik-adik ya. Walaupun yang dibakar besi ya kita tetap tidak bisa merasakan, karena panas dari besi tidak merambat ke sumpitnya. Lalu yang keempat, ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api. Otomatis nanti akan panas adik-adik, karena tembaga ini adalah salah satu dari logam. Yang kelima, lapisi tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. Letakkan kembali batang tembaga itu di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan dan mengapa demikian? Otomatis kita tidak akan merasakan panas karena sudah memegang kayunya, walaupun tembaganya itu sudah dibakar adik-adik, sudah mengenai lilin, karena kayu sendiri itu bersifat isolator. Lakukanlah kegiatan yang sama, kali ini ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Catat apa yang kamu lihat dan rasakan. Kalian bisa juga ganti sumpit itu berbahan plastik tadi dengan bahan kain ya, untuk memegang tembaga atau besi yang dibakar dengan lilin tadi. Lalu kalian amati apa yang terjadi. Otomatis kalau yang dengan plastik dan kain ya kita tidak akan merasakan panas. Karena apa adik-adik? Itu bukan penghantar panas yang baik, itu termasuk dalam isolator. Nah, di sini adik-adik, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Nah, tangan tidak merasakan panas ya adik-adik dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Ya karena sumpit bambu itu merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Nah, tangan juga tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga adik-adik, karena plastik itu termasuk benda yang isolator. Mengapa demikian? Ya karena sumpit plastik merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Nah, untuk bahan kain juga sama, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaganya.
Mengapa demikian? Ya karena kain handu atau kain itu merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor adik-adik? Ya, yang berfungsi sebagai konduktor adalah besi dan tembaga. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Tentu yang berfungsi sebagai isolator adalah kayu, plastik, dan kain handuk. Tadi ada bambu juga ya, sumpit bambu tadi. Sebutkan paling sedikit 3 bahan yang berfungsi sebagai isolator. Bisa styrofoam, kertas, karet, kayu. Ya adik-adik ya, kain itu merupakan bahan-bahan yang bersifat isolator. Nah, apa kesimpulan dari percobaan tadi? Kesimpulannya, tidak semua jenis bahan itu dapat menghantarkan arus listrik dan panas dengan baik. Ada bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada pula bahan yang sangat buruk menghantarkan panas. Nah, bahan-bahan yang sangat baik, daya hantarnya itu disebut konduktor, sedangkan yang sangat buruk daya hantarnya disebut dengan isolator. Itu tadi kesimpulannya adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6, subtema 3 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati.